Kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK yang terus terjadi ternyata tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Trenggalek Muhammad Purarifin alias Mas Ibin. Kini Pemkab Trenggalek akan lebih memprioritaskan perluasan lapangan kerja daripada mengejar UMK. Mas Ibin mengutip riset Michael Tanner dari Cato Institute yang menyebut kenaikan UMK tanpa diimbangi penciptaan lapangan kerja bisa berdampak negatif. Pengusaha cenderung beralih ke mesin demi efisiensi. Dampaknya justru memicu penyusutan jumlah tenaga kerja. Daripada terjebak dalam wacana UMK, Pemkab Trenggalek memilih fokus membuka peluang kerja. Kedepan, pemerintah daerah juga akan memberikan insentif bagi investor agar mau menyerap tenaga kerja lokal. Mas Ibin menegaskan bahwa target bukan menaikkan UMK dulu. Menurutnya, yang lebih penting adalah masyarakat bisa bekerja. Karena kalau ada pekerjaan, ekosistem ketenagakerjaan akan terbentuk. Mas Ibin juga memperkenalkan konsep industrial citizenship, yakni hubungan kerja yang sehat antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah. Selain membuka lapangan kerja, pemerintah daerah juga menyiapkan jaring pengaman, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan hingga pelatihan vokasional agar masyarakat siap bersaing di dunia industri. Sebenarnya gini lah, kalau UMK itu tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada salah satu teori research yang dilakukan oleh Michael Tanner itu mengatakan bahwa semakin UMK itu naik, semakin banyak pekerjaan yang hilang. Kenapa? Karena pengusaha pasti pikirnya bagaimana caranya bisa bekerja efektif, efisien. Terus kemudian kedua, mereka akan mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin dan segala macam. Maka sekarang kita targetnya nggak usah UMK dulu deh. Yang penting ada pekerjaan dulu. Dan nanti pasti gini, pasti akan ada hubungan antara namanya industrial citizenship ya. Hubungan kalau perusahaan sudah dapat karyawan terus kemudian dapat rezeki, pasti dia akan bertahan berusaha untuk ya apa caranya karyawanku saya bahagiakan. Kan juga pemerintah juga memberikan program-program seperti BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Jadi sekarang yang penting bagaimana masyarakat bisa bekerja dulu. Kayak contoh sejak 10-15 tahun yang lalu di Guangzhou itu ya UMK-nya sekitar 2.500 yuan. 2.500 yuan itu sekitar 5,6 juta lah. Standar aja segitu gitu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang perkembangan ekonomi di China, di Guangzhou dibandingkan dengan kita yang ada di Indonesia, ya mungkin kita bisa melihat perbedaannya begitu jauh. Makanya sekarang kalau target saya nggak UMK naik atau apa enggak, tapi yang paling penting bagaimana kita sekarang memberi insentif untuk dunia kerja untuk bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Mas Ibin juga mencontohkan perkembangan ekonomi Guangzhou, Tiongkok yang sejak 10 hingga 15 tahun lalu sudah memberlakukan UMK sekitar 2.500 yuan atau setara 5,6 juta rupiah. Namun menurutnya, kunci keberhasilan daerah tersebut bukan terletak pada tingginya UMK, melainkan pada kecepatan membuka lapangan kerja dan pertumbuhan sektor industrinya. Dengan pendekatan ini, Pemkab Trenggalek berharap bisa menekan angka pengangguran dan memutus rantai kemiskinan tanpa harus bergantung pada kebijakan UMK yang terus naik setiap tahun. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang di tengah dinamika ketenagakerjaan yang makin kompetitif.